Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini perkenankan kami izin mempresentasikan terkait penjelasan proyek yaitu e-commerce data yang mana itu mencakup terkait analisis big data. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya sendiri Trikusuma Faradila. Kemudian ada dua rekan saya lainnya. Yang pertama ada Rahmat Satriati dan juga Rizky Putri Fitriani dari kelas TI 3C dengan NIM demikian. Selanjutnya, sasaran bahasan yang akan kita bahas bersama yang pertama itu adalah latar belakang dataset, kemudian pertanyaan bisnis dan juga deskripsi dataset, dilanjutkan fitur-fitur dalam dataset, yang keempat yaitu langkah dataset untuk kita lakukan analisisnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum dimulai, kita mulai dari konten pertama yaitu latar belakang dataset. Baik, e-commerce yang kita ketahui saat ini telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya transaksi online di berbagai sektor. Analisis data dalam e-commerce menjadi penting untuk memahami pola pembelian pelanggan dan penjualan produk serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan. Nah, dalam proyek ini kami melakukan analisis terhadap data transaksi e-commerce yang mengidentifikasikan tren penjualan, memahami perilaku pelanggan, dan menjawab pertanyaan bisnis yang krusial untuk meningkatkan kinerja dan strategi pemasaran. Dataset yang kami gunakan berasal dari toko online yang mencakup informasi seperti nomor faktur, kode produk, deskripsi produk, jumlah produk, tanggal transaksi, dan juga harga per unit. Selanjutnya ada ID pelanggan, negara asal pelanggan, yang mana total dari dataset ini sendiri terdiri dari 541.909 baris data. Baik, adapun konten selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan bisnis dan deskripsi dataset. Pertanyaan bisnis yang dapat kami jawab melalui analisis yang telah kami lakukan, yakni poin pertama, bagaimana tren penjualan berdasarkan waktu, dalam hal ini dalam jangka waktu bulanan dan tahunan. Selanjutnya, apa produk yang paling banyak dibeli oleh pelanggan, dan bagaimana distribusi pelanggan berdasarkan negara. Terakhir, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya terkait deskripsi dataset. Dataset ini mencakup informasi transaksi penjualan di sebuah toko online yang termasuk produk yang dijual, harga, tanggal transaksi, dan informasi terkait pelanggan. Analisis dataset ini dapat membantu dalam memahami tren penjualan, pola pembelian pelanggan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja penjualan. Baik, selanjutnya adapun detail dataset yang mana terdiri yaitu sumber dari Kaggle, yang mana sebagaimana jumlah rekor data yaitu 541.909 baris, yang mana jumlah fiturnya ada 8 kolom. Next. Kemudian fitur-fitur dalam dataset yang pertama itu ada invoice no, ya, yang mana itu nomor faktur, nomor unik yang diberikan untuk setiap transaksi. Kemudian ada stock code, yaitu kode produk, nomor identifikasi unik untuk setiap produk. Kemudian ada description, yaitu deskripsi produk, nama produk. Kemudian ada customer ID. Kemudian ada quantity, yaitu jumlah atau jumlah produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Invoice date,
itu tanggal faktur atau tanggal dan waktu transaksi, kemudian ada unit price, yaitu harga satuan, harga produk per unit dalam pound sterling. Kemudian country yaitu negara, negara tempat tinggal dari pelanggan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai melakukan analisis yang mana telah kita bersama buat pada eh, Collab Studio. Dan di sini kita akan langsung pada bagian memulai langkah analisis, yang mana pada langkah pertama yaitu menginstal tiap-tiap library dan juga environment untuk kita mengolah analisis data. Di sini kita melakukan install Java, kemudian download Spark, maaf, kemudian set environment, kemudian dilanjutkan install PySpark and Python Spark, kemudian import libraries yang mana itu ada beberapa library yang ada tercantum di sana. Next kita menghapus Spark Session yang mana jika ada sebelumnya maka kita akan membuat Spark Session yang baru. Nah, kemudian jika sudah kita telah melakukan pembuatan Spark Session yang mana sebagai bentuk dari kita membuat analisis dari Apache Spark. Next, kita melakukan load dataset, eksplorasi data, dan cleansing data. Kita melakukan mengambil data dari Google Drive dan menginisialisasikan pada kode pertama. Kemudian kita melakukan data eksplorisasi yang mana kita mencetak dari skema data yang dengan perintah dfprint skema yang mana telah tertampilkan fitur-fitur dari data yang sebelumnya telah disampaikan. Next, kita mempunyai beberapa penjelasan untuk menampilkan dari dataset dan tiap-tiap isi dari tiap-tiap fiturnya, dan kita kemudian menampilkan data menjadi 10 data tabel pertama. Baik, untuk langkah selanjutnya kita melakukan pembersihan yang kemudian akan disampaikan oleh Saudara Rahmat. Kepada Saudara Rahmat dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu itu untuk membersihkan data. Kemudian selanjutnya untuk menghapus duplikat data. Seperti contoh dari data sebelumnya sebelum diduplikat itu terdapat 400. Baik, mohon maaf, sepertinya dapati kendala teknis. Di sini izin break untuk sebentar men-share screen. Oke, tampilan layarnya sudah muncul. Dipersilakan pada Karamat untuk melanjutkan kembali. Oke, untuk data sebelum dihapus duplikat yaitu dari 406.829 menjadi setelah dihapus duplikat menjadi 401.604. Kemudian terdapat uh, data transformation, lalu analisis dan visualisasi data, yaitu uh, penjualan bulanan, untuk menganalisis penjualan bulanan. Terus lalu ada grafiknya di sini. Ini apa? uh, Grafik dari penjualan bulanan. Lalu terdapat untuk mengidentifikasi produk teratas. Lalu analysis of factor affecting quantity purchase. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Saudara Risput. Baik, untuk langkah selanjutnya ini kita mengecek terkait transaksi
perhitungan transaksi dari setiap negara. Di sini bisa menampilkan negara-negaranya dan jumlah transaksi dari penjualannya. Ini sudah di sini kan data yang ditampilkan ada 20 baris. Selanjutnya di sini kita menampilkan heat map, visualisasi dari heat map untuk menampilkan data-data numerik yang ada pada dataset. Ini terkait dengan unit price-nya, bulannya, dan tahunnya, dan perbandingannya. Selanjutnya ada konplot untuk data dari negara. Di sini bisa dilihat dari grafik-grafik penjualan dari setiap negaranya, dan di sini ditampilkan bahwa penjualan tertinggi dilakukan di United Kingdom. Selanjutnya ada analisis prediktif. Di sini menggunakan regresi linear, menggunakan linear regression dari Spark MLIP untuk memprediksi jumlah produk yang dibeli berdasarkan jumlah dan harga unit. Di sini menghasilkan terkait dengan fitur quantity dan prediction-nya. Prediction-nya sangat dekat dengan jumlah quantity yang tertera pada kolom ini, kolom keduanya. Dan ini menyatakan bahwa uh, prediksi ini sudah tentu dan memiliki ketepatan yang tepat. Jadi sekian untuk presentasi dari langkah-langkah yang telah kami lakukan dalam menganalisis dan menggunakan Colab pada e-commerce data. Selanjutnya, Cek. Baik, selanjutnya terkait kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan ya bahwasanya dengan menggunakan dataset e-commerce dari Kaggle, kita dapat melakukan berbagai analisis yang bermanfaat, misalnya untuk memahami pola tren, pola penjualan di sebuah toko online. Dataset ini juga cukup komparatif yang memungkinkan berbagai jenis analisis deskriptif maupun prediktif menggunakan Apache Spark dan visualisasi data. Baik, mungkin itu dari kami. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.